Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Mariska Khairunisa dengan NPM 2301012017. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas F semester 5. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah tafsir yang diampu oleh Bapak Dr. Dedi Wahyudi MPDI. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sedikit terkait ayat-ayat keadilan, kejujuran, dan moral. Kita semua pasti tahu ya bahwasanya Al-Quran ini sebagai pedoman umat Islam dalam sholat, dalam segala hal. Nah, bahkan Al-Quran juga sebagai tuntunan hidup umat Islam dalam membangun kehidupan sosial, menjadikan hidup ini adil, harmonis, dan bermoral. Dan di dalam Al-Quran ini juga terdapat nih ayat-ayat tentang keadilan, kejujuran, dan moral. Maka di sini saya akan menjelaskan sedikit ya terkait keadilan, kejujuran, dan moral atau akhlak. Yang pertama ini ada keadilan atau al-adl. Arti dari al-adl ini adalah lurus atau seimbang. Nah, jadi menegakkan keadilan tanpa memandang siapa orang itu. Menegakkan keadilan tanpa memandang siapa orang itu. Jadi kita harus bersikap adil kepada semua orang, baik orang dewasa, anak kecil, orang tua, muda. Jadi kita tetap harus bersikap seadil-adilnya. Contohnya bersaksi dengan benar. Nah, jadi kita ini harus berbicara apa adanya. Kita berbicara dengan benar. Yang kedua, memberi hukuman yang setimpal. Seperti halnya pemerintah. Nah, pemerintah ini harus memberi hukuman yang setimpal bagi seseorang yang bersalah. Adapun keadilan dalam kehidupan pribadi. Nah, jadi setiap muslim ini diperintahkan untuk bersikap adil terhadap dirinya sendiri. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menyeimbangkan hak dan kewajibannya. Misalnya, tidak membebani diri dengan ibadah yang berlebihan atau melampaui kemampuan diri kita. Tetapi juga kita tidak boleh lalai dalam menunaikan kewajiban agama. Nah, lalu ada contoh tidak menzolimi. Nah, jadi seperti halnya seorang pemimpin harus menegakkan yang namanya keadilan tanpa pandang bulu atau tanpa memandang siapa sih orang itu. Jadi pemimpin ini harus bersikap adil atau setara kepada semua masyarakat, tidak memihak pada kelompok tertentu. Nah, pemimpin juga harus mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan pribadinya. Baik, selanjutnya yang kedua ada kejujuran atau sidik. Nah, yang berarti benar. Berkata benar, tidak berbohong. Maksud dari ayat-ayat kejujuran ini adalah kebenaran dalam perkataan, perbuatan, dan niat. Kejujuran ini menekankan bahwa pentingnya kesesuaian antara lisan, perbuatan, dan sebuah niat. Nah, jadi seseorang ini harus berkata benar, tidak boleh berbohong, bersikap lurus, tidak boleh curang, dan menepati janjinya atau amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk senantiasa berkata benar. Jadi tidak boleh berbohong atau berdusta. Bisa menepati janji, menjauhi sebuah kebohongan. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Nah, jadi umat muslim, bahkan yang bukan umat muslim saja, harus memiliki kejujuran agar dipercaya oleh banyak orang. Nah, kejujuran bagi masyarakat nih,
akan menjadi fondasi terbentuknya saling percaya. Nah, sebuah masyarakat yang warganya ini terbiasa berkata benar dan menepati janji ini akan mudah membangun kerjasama antar masyarakat, dan solidaritasnya ini kuat. Nah, sebaliknya nih, jika kejujurannya ini hilang atau kejujuran ini ditinggalkan, maka masyarakatnya ini akan dipenuhi sebuah kerugian, sebuah fitnah, dan perpecahan antar masyarakat itu. Jadi, kejujuran ini memiliki peran yang sangat penting ya dalam bermasyarakat, menjaga sosialnya, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Lalu kejujuran di dalam pemerintah. Nah, kejujuran dalam pemerintahan dan kepemimpinan. Nah, kejujuran ini salah satu kunci utama keberhasilan. Nah, pemimpin yang jujur ini akan dihormati oleh masyarakatnya. Sedangkan pemimpin yang penuh kebohongan akan kehilangan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakatnya ini, dan menimbulkan sebuah kekacauan nih. Karena pemimpin itu tidak jujur, sering berbohong. Maka dari itu, masyarakat banyak yang tidak percaya oleh pemimpin itu. Jadi, kejujuran ini sangat penting. Jujur berbicara apa adanya, tidak boleh berbohong. Menepati janji, jika sudah berjanji, tidak boleh mengkhianati. Tidak boleh mengingkari janji. Tidak curang. Tidak curang ini misalnya jualan. Kita tidak boleh mengurangi timbangan kita dalam berjualan. Jadi kejujuran ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan pribadi kita, kehidupan kita bermasyarakat ini sangat penting ya. Kita harus berkata jujur. Selanjutnya ada moral ataupun akhlak adab. Nah, teman-teman semua pasti tahu ya, moral, akhlak, adab ini apa sih? Jadi moral atau akhlak atau adab ini dalam Islam ini menempati posisi yang sangat penting juga ya. Jadi semua ini sangat penting, bahkan menjadi salah satu misi utama diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kata akhlak ini berasal dari bahasa Arab khuluq yang berarti budi pekerti, tabiat atau perangai. Moral atau akhlak ini adalah sikap dan perilaku seorang manusia yang lahir dari hati nuraninya dan didasarkan dengan nilai-nilai ilahi. Jadi akhlak ini bukan hanya sekedar etika sosial saja, tetapi juga mencakup hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah. Nah, moral ini sendiri berarti seluruh etika, tata krama, dan perilaku baik atau ihsan. Ayat-ayat moral ini adalah panduan yang penting untuk perilaku dan etika yang baik. Nah, maksudnya ini adalah umat manusia harus menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji seperti kasih sayang, kesabaran, rendahan hati, dan berbuat baik kepada semua makhluk Allah, kepada manusia, kepada tumbuhan ataupun hewan. Jadi moral ini merupakan puncak dari ajaran agama, karena ibadah yang benar ini harus mencerminkan perilaku yang baik di kehidupan sehari-hari ini. Misalnya dari sabar dan pemaaf. Jadi kita harus memiliki perilaku yang sabar dan pemaaf. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari nih, kita bertengkar dengan teman. Nah, di situ kita harus tetap tenang, kita harus sabar. Jadi kita nggak boleh ya marah-marah, gampang marah itu nggak baik sebenarnya. Lalu misalnya teman punya salah sama kita, kita juga wajib memaafkan kesalahan teman itu. Yang kedua ini rendah hati. Jadi kita di sini nggak boleh meninggikan hati, kita harus rendah hati. Kita harus berbakti kepada orang tua. Terakhir, berempati dan menolong. Nah, sikap ini kan akhlak ya, moral. Kita harus berperilaku baik, berempati kepada orang, kepada binatang,
Jadi kita harus berempati dan menolong. Maka suatu saat kita akan mendapatkan balasan yang sama. Karena kita sudah menolong, suatu saat atau suatu hari kita juga akan ditolong oleh orang lain. Berdasarkan pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi mengenai ayat-ayat keadilan, kejujuran, dan moral, dapat disimpulkan bahwa ketiga nilai tersebut adalah inti ajaran Islam. Inti ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim. Dan tujuan dari ayat-ayat ini adalah untuk membentuk pribadi yang berintegritas dan menciptakan masyarakat yang stabil berdasarkan kebenaran dan kebaikan. Adapun dalam hadisnya, akmalul mu'minina imanna ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi ketiganya ini bersangkut paut ya, memiliki hubungan yang erat. Jadi kita harus bersikap adil, bersikap jujur, dan berakhlak baik, memiliki moral yang baik. Di situ kita akan menjadi pribadi yang baik juga. Jadi dengan adanya ketiga pilar tersebut akan menciptakan pemerintahan nih. Jika di dalam pemerintahan itu akan berjalan dengan baik, pemimpinnya juga adil, jujur, dan berakhlak baik. Dan kepada diri kita sendiri. Jadi kita juga harus bersikap baik pada diri sendiri ya. Adil kepada diri sendiri, jujur kepada diri sendiri, berakhlak baik kepada diri sendiri juga itu perlu. Itu tadi adalah sedikit penjelasan saya terkait ayat-ayat keadilan, kejujuran, dan moral. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.